Yang lain diam ya. Kalau nggak mainan ya. Ya. Tapi nggak boleh main turun tangga, jaga kebersihan. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kepada Yang Terhormat Guru Besar kita Romo Kiai Abdurrahman Salim, kepada Yang Terhormat Kepala Sekolah Muhammadiyah Ulu Ibu Fiti Novanita Sarjana Ekonomi, kepada yang saya hormati Ibu Penasehat kita Ibu Umi Haja Kusmayati, kepada yang terhormat wali murid KB Muhammadiyah Ulu dari kelas materi dan hiburan dan Julius kami, saya selaku membawa acara akan membacakan acara susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti yaitu parenting, dengan topik stimulasi pencegahan siswa. Saya membuka acara dengan membaca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala KB Muhammadiyah Ulu kepada Ibu Fiti Novanita Sarjana Ekonomi. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Guru Besar kita pembina dari Yayasan Majelis Zikir Muhammadiyah Ulu Romo Yai Haji Abdurrahman Salim, kepada yang terhormat Ketua dari Yayasan Majelis Zikir Muhammadiyah Ulu Bapak Syafarul Hidayat Sarjana Ekonomi, kepada yang terhormat Bapak Penasehat dari Yayasan Majelis Zikir Muhammadiyah Ulu Bapak Budi Prawiro SPD MH, kepada yang terhormat Ibu Penasehat kita Ibu Nyai Haja Umi Kusmayati, kepada yang terhormat seluruh jajaran Dewan Guru dari Sekolah KB Muhammadiyah Ulu yang kita cintai, dan seluruh ibu-ibu, bapak-bapak, wali murid Sekolah KB Muhammadiyah Ulu yang kita sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara parenting yang pada semester awal ini. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa dapat berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Di sini acara yang sangat vital, Ibu, sangat penting. Makanya saya mengundang Bapak dan Ibu suami istri untuk hadir. Tapi misalkan belum bisa bareng, Bapak nanti insya Allah next time bisa hadir bersama seperti itu. Di sini saya mau menanyakan kabar dulu, Ibu. Gimana kabarnya ibu-ibu sama bapak-bapak? Sehat? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sini saya menanyakan, kita sama-sama sharing, sama-sama belajar bagaimana kondisi bapak dan ibu secara fisik dan mental pada saat mendidik anaknya di rumah. Apakah ada rasa
mulai ya Bu. Ada sedikit keberatan Rasulullah, anaknya aku kok susah banget diomongin ya, atau aku capek nih, rasalah anak yang hiperaktif, anak yang memiliki spesial ya, spesial seperti itu. Ada nggak di sini yang merasa capek sekali rasanya pengen healing sendirian, waktu sendiri, me time gitu ya? Ada nggak? Coba jujur ya, mulai dari mamanya Halis. Ini yang belum dekat-dekat, kita sharing dulu awal. Biar kita kasih solusinya bersama-sama. Nanti di akhir sesi akan kita bahas. Ngerasa lelah, gak lelahnya di bagian apa seperti itu. Suami sama istri monggo disampaikan. Kalau boleh mama, nggak mau bangun lagi. Iya, bangun lagi. Susah. Selain itu, ngerasa capek nggak dengan rutinitas sehari-hari seperti itu? Capek ya. Terutama yang kelas kurius, pasti lelah sekali rasanya. Selain itu, dulunya apa? Berangkat sekolah? Dulunya selain bangun pagi apa? Akhirnya berimbasnya pada saat berangkat sekolah atau seperti itu. Ya. Berangkat sekolahnya susah. Oke. Ganti next, mamanya Azril. Omnya sial. Apa ya? Untuk unek-uneknya bisa disampaikan dulu biar kita kasih solusi. Sampai dengan rutinitas yang sama setiap bulan. Kayak gitu. Itu yang paling mewah mama asli. Minta satu perhatian masih ada. Oke, next. Mama coba. Oh ya, maunya untuk di nomor satu kan ya. Kalau untuk jajan saya, jadi kayak kalau untuk berbagi sama temennya gimana? Kayak berbagi sih ya, baik ya. Makanya utamakan. Ada lagi? Nah, yang paling boleh mungkin jangan pasangan PR, Mas PR kerja nah cuma setelah ini sih orang yang dari tambah pendek, tambah ngambukan, paling untung ibu karena bilang orang ngerti ya bisa saya untung tentang ngomong jadi apa sih ngomong itu, apa sih mas ngomongin mas langsung pagi-pagi, yo sampai sih kayak barang bantai, selimut kayak kue, untungin teman saya gimana? Caperan lah. Bukan pengen diperhatiin ya, tapi sudah perhatiin ya. Cuma emang semenjak kue tambah, alur-alur tontonan terus kayak itu juga sama apa ponakannya yang kemarin ya cemburu sih. Mama harusnya ngomong apa? Jujur aja diambil kalau sama aku juga mau, aku bener-bener. Saya cemburu sama itu saudara. Ya jangan masa benar-benar dibilang langkah-langkah aku seperti cuekin ya biasanya kayak aku Rasanya iya bukan ya tapi kalau aku mau bisa di terapi aja ngambek aja ya itu kita
Kalau di sekolah pas awal-awal KKSD itu kan secara cenderung ya Kak, dari tulisan secara cenderung bisa, cuman kadang lupa kayak gitu jadi ulang-ulang terus kayak gitu. Penggantian dua kata itu nggak bisa, cuman ya kadang lupa kayak gitu, jadi harus diulang-ulang terus. Kalau untuk kamunya gimana? Kalau ketemu orang baru di rumah atau berkomunikasi sama temennya di rumah gimana? Coba sih kita main dengan kata-kata itu. Tahu nggak
kemarin terus apa tuh waktu sekolah tahu kemarin tinggal kita mau pada dulu ke waktu lah waktu main waktu sekolah Kalau selama kalian di sekolah kan isu untuk kedewasaannya, kepercayaan temannya itu kan udah bagus, udah memahami lah, udah dewasa malah mau ngomongnya jangan gini kalau yang kalian seperti itu. sama kan sangat terasa tapi kan dia pada sensor kata itu udah obat sendiri kan itu bilang kan saya tahu kita waktu mana main ke sekolah seperti ya sama masih aktifnya masih kalau cuma belum sebelum Kalau bahasa di rumah gimana? Yang sudah dikuasai? Kalau untuk disuruh sih masih paham. Kalau disuruh sama tubuh dia paham. Makan itu bisa mulai paling bisa nangis. Kalau ngomong komunikasinya yang bapak sama ibu dengar itu Vera bisa ngomong apa saja kalau di rumah? Dari pertama sih udah bersama mama kadang bilang cuma mereka masih kesukaannya belum nggak bilang nggak terarah gitu ngomongannya. Ya, kurang tahu. Kalau udah bisa fokus di game itu karena jadi cuma karena masih aktifnya itu masih kita tahu terus sih ada pembina cuma karena ya kadang sendiri marah-marah sendiri nggak bisa ngomong nggak tahu ngomongnya apa gitu orang itu bingung Tiba-tiba marah gitu. ya kalau dia itu ya dia nggak lupa aja sih dari apa mainan apa aja tahu kadang juga banyak sepeda sendiri pulang sendiri tahu pulang sendiri bisa keluar juga pulang arah rumahnya juga dia apa tapi kalau kan bisa Kalau ngomongnya gimana aja kalau ini ngomongnya belum bisa masih di rumah berarti sama sekali nggak ngomong apa kayak gitu, atau tahu-tahu kita tidak bisa ngomong mau jajan atau mau apa gitu belum. Kalau di sekolah sih tahu-tahu untuk sendiri ngomongnya gitu, misalkan apa ya kemarinnya bilangnya ya niruin lagu misalkan kereta api tutut atau cicak hap kayak gitu, ada suaranya keras ya mas ya. Kalau nggak dibiarin tuh mau, tapi giliran kita respon itu dia langsung sebenarnya dia bisa, cuman dia apa ya udah paham maksudnya apa, mau ngomong apa, kata-katanya juga jelas, cuman dia tuh belum mau open, belum mau terbuka, belum mau menunjukkan apa yang bisa ini. Iya, saya tahu juga untuk komunikasi dia tambah bisa. Saya kaget kemarin bisa ngucapin alhamdulillah di rohil alamin, itu kan susah buat anak. Alhamdulillah itu saya kaget pas kayak gitu ya bisa, tapi dia nggak mau apa ya open, belum mau open kayak gitu, belum mau menunjukkan. Tapi insya Allah sih untuk kemajuan sampai ini sudah bagus banget ya. Kalau kita lalui misalkan dia merasanya dia udah langsung paham, cuma kadang memang harus sabar berulang-ulang seperti itu. Yang penting kedua orang tuanya sabar aja. Ya nanti saya kasih solusinya next Pak Wahyu. Next Pak Wahyu. Ini Bu, kalau beliau bicara
hilang? Hilangnya kepotong-potong apa sama sekali di rumah nggak mau ngomong? Gak mau ngomong, cuma mama. Ya tuh, yang udah berlaluan bisa ngomong mama, bapak, jajan, dan lain-lain. Kalau malah nggak keluar sama sekali. Mungkin kamu sering ketemu bapak ibunya. Jadinya apa ya? Sama kayak gitu. Ngomong-ngomong ini seperti pikiran. Kalau apa ya, komunikasi anak si Vio selama di sekolah kan katanya banyak malah dia mau cerita serius banget. Apa ya, kalau jajan ngomong jajan ke saya direm aku bilang jajan susu, terus kita kan air langsung kan, terus kalau atas dubur, kalau sama saya sih alhamdulillah dia mau makan gitu. Mungkin kalau di rumah apa ya, orang tuanya lebih sering ngajak ngobrolan atau ini punya apa ya, silakan ke kulik atau teman yang seumurannya Vio yang udah bisa ngomong, yang teman sama Vio ada nggak kira-kira? Mbahnya atau siapa? Biasanya anak itu cepat mengenal apa ya, cepat berkomunikasi itu dengan hidup. Misalkan kita video call dengan tantenya, mbahnya atau sama mamahnya nih jauh-jauh gitu kan. Kalau teleponan nih kita bela-bela sama teleponan video call biar anak itu apa ya, lebih tertarik. Kalau interaksi sama kayak gini kan kadang kurang ya ibu, tapi kalau lewat ada perantaranya dia itu lebih tertarik. Misalnya video call sama siapa, nanti sering ngobrol aja, nyanyi kayak gitu, ngobrol nggak jelas sih sama itu biar anak itu paham, sering komunikasi kayak gitu sih Pak. Lebih distimulus ke ini. Kalau kata-katanya Vio itu jelas, gak dipotong-potong. Kalau selebgram pasti kan kepotong-potong. Misalkan cuma kereta ya, tak atau apa sepeda tak, semuanya tuh belakangnya tok kayak gitu. Kalau selebgram pasti. Tapi kalau si Vio itu jelas kata-katanya. Tinggal orang tua itu sabar, sering ngobrol. Kalau ngobrol kita ngobrol pokoknya nggak jelas kan, diajak ngobrol aja. Insyaallah nanti itu cepat gitu. Terus yang buat susah tulis nih, gadget ya. Sering SMS-an aja, SMS-an bisa kalau tulis. Terus kadang-kadang kita post note ya, itu ngetik. Jadi kan anak, oh iya berubah kayak gini, kayak gini. Bu SMS-an kalau khawatir sama itu kalau mama geli-geli kan itu kan. SMS-an gue kalau ditulis walaupun gak bisa dibaca, ya jadi gitu aja. Nanti dari dia sering mengenal huruf, dari apa yang dia suka itu nanti bisa gitu. Kalau dia masih malas nulis, ngapalin hurufnya lewat itu aja. Itu simulasi yang lebih cepat gitu. Oke, next. Apa aja yang dilakukan? Anak-anak mainnya di atas. Hati-hati ya dengan HP-nya ya. Kalau misalkan menulis itu malah fokusnya terlalu dengan yang lain, bermain apa? Jadi fokus buat belajar. Berarti caranya itu bermain sambil belajar. Jangan dimaksain baca yuk ini, tapi kita simulasikan misalkan lewat potongan puzzle ya, kita bikin sendiri kertas, tulis A B C D E sampai Z. Nanti kita susun, yuk coba bikin kata misalkan kucing, hurufnya apa aja nih kucing. Cara yang simpel ada ini hurufnya apa aja hari. Kita lewat permainan kayak gitu dulu. Nanti lama-lama anak paham, oh ya A ini B ini gitu. Lewat
Ya, untuk sesi curhatnya nanti saya kasih solusi di akhir. Sekarang kita masuk ke topik yang pertama ya. Kita membahas anak adik-adik dulu itu. Adik-adik. Di sini adik-adik itu attention deficit hyperactive disorder atau ADHD. ADHD itu suatu kondisi gangguan syaraf yang mempengaruhi perilaku anak, seperti misalkan kayak Feral, dia sukanya planning, tahu berperan sendiri, gerak-gerakin kaki, gejuk-gejuk, dia bisa dikontrol, terus dia merangsang, terus emosinya nggak stabil, tahu marah, tahu nangis, itu ADHD. Gejalanya itu anak tidak bisa fokus, kemudian hiperaktif, terlalu semangat dan gelisah. Itu menunjukkan salah satu gejala gelisah, kayak terutama terus impulsif dan sulit mengatur rutinitas jadwal sehari-hari, mudah cemas gelisah, kurang motivasi, suka mengantar-antar dan kaki, tidak dapat bermain dengan tenang, terburu-buru dalam membuat keputusan. Misalkan habis bermain ini nih ayunan, dia tahu kalau pindah pengen apa, jadi cepat bosan seperti itu. Terus muncul reaksi emosional yang berlebihan. Terus kemudian ketidakmampuan anak dalam menunggu antrian. Misalkan saya lagi namanya Adelio, namanya Asmi, dia tuh pengen diutamakan, terus pengennya sendirian, saya sama Feral aja gitu, yang lainnya nggak usah diurus gitu. Itu gejala ADHD. Biasanya ADHD itu akan terlihat di usia di bawah 12 tahun. Ada juga sebagian kecil ya, itu akan terlihat pada saat dia dewasa baru ketahuan. Kalau dewasa kan nalarnya udah ada ya. Kok saya kayak gini ya? Kok saya kayak gini ya? Misalkan ya, rutinitas aku belum selesai, kita lagi ngerjain tugas A. Tahu-tahu kita fokusnya teralihkan, tanamannya belum disirami, kita ambil air. Nah setelah itu kita lupa kita mau ngapain, padahal kita mau nyiram tanaman. Terus kita merasa haus, kita ngambil minum. Setelah ngambil minum, kok saya lapar ya? Belum diminum nih, saya ngambil kelas, ngambil makanan. Nah runtutan kegiatan yang dari awal harusnya kita nyiram bunga, soal sebelum kita persiapan, terus sebelum kita persiapan, kita udah pindah lagi, dan semuanya belum diselesaikan. Kita belum minum, kita belum makan, tanaman belum disiram, kita belum selesai. Terus akhirnya kita merasa capek, tidur, lupa semua kegiatan itu yang harus kita lakukan. Itu gejala ADHD. Itu setelah dewasa kita baru nyadar, dan itu bisa langsung dikonsultasikan dengan dokter spesialis. Kemudian apa sih penyebabnya? Penyebabnya itu dari bayi yang prematur dalam kandungan sebelum 37 minggu, terus berat badan bayi saat lahir itu terlalu rendah, terlalu kurang dari normal seperti itu. Terus untuk ibu atau ayah itu konsumsi kayak alkohol atau rokok, terus kemudian paparan zat kimia saat ibu hamil. Ada kondisi tertentu, misalkan ibu konsumsi obat sering mualaf, biasanya kita konsumsi obat. Terus kemudian vitamin yang terlalu berlebihan, itu juga akan menimbulkan resiko itu. Ada beberapa studi riset ya, ada ibu yang terlalu berlebihan, pengen anaknya sehat sempurna, aku konsumsi vitamin yang mahal sekali yang dari Amerika. Nah, justru vitamin yang terlalu mahal itu karena tidak sesuai dengan kondisi tubuh kita, orang Indo, itu akan menimbulkan reaksi tertentu. Misalkan kelebihan zat kromosom dalam tubuh manusia normal itu ada 20. Nah, dia yang memiliki spesial itu kromosomnya 21, berarti ada kelebihan 1. Kelebihan 1 yang ini yang akan menimbulkan
tidak normal seperti itu. Makanya jika berlebihan itu tidak baik. Oke, tipe ADHD pada anak itu ada 3 tipe. Pertama, dominan internal, yang kedua dominan impulsif, dan yang ketiga adalah campuran. Jadi antara dominan impulsif sama dominan intensi. Untuk dominan intensi itu ciri-cirinya itu anak tidak memperhatikan hal detail, selalu membuat kesalahan ceroboh pada saat dia melakukan aktivitas, bermasalah dalam fokus, terus kemudian aktivitasnya sering berubah-ubah, terus sering tidak terlihat mendengarkan lawan bicara. Jadi makanya kemana-mana nggak dengerin, tapi di saat dia tertarik pada sesuatu, mendengarkan kata itu hanya sekian detik, 2 detik, 3 detik. Jadi seperti itu. Jadi kita dalam ngobrol itu harus menghadapi eye contact sampai dia lihat kita, mendengarkan kita, baru kita bisa ngobrol secara 2 arah. Sering terlihat tidak mendengarkan bicara, sering tidak mengikuti arahan, dia itu nggak bisa ngomongin. Kalau salah itu malah marah, berontak, malah tantrum seperti itu. Sering mempunyai masalah dalam mengatur jadwal kegiatan mereka, tahu berubah-ubah kayak gitu, nggak tahu. Sering menghindari dan tidak menyukai tugas yang diberikan. Sering kehilangan barang yang penting, dia tuh lupa. Jadi misalkan dia harus naruh ini gimana ya, naruh ini gimana ya, gitu. Mudah terpecah konsentrasi. Kayak misalkan dia lagi dengerin lagu, tahu-tahu ada temennya yang ini, yang ini dilupakan seperti itu. Kemudian yang tipe dominan hiperaktif impulsif, yang pada tipe ini sering merasa gelisah bila duduk dan membuat gerakan-gerakan kecil seperti menepuk tangan, menepuk kaki. Dia tidak bisa duduk diam. Kemudian lari memanjat di tempat yang tidak seharusnya, tidak bisa bermain dan melakukan hobi di waktu luang, sering banyak gerak terkendalikan oleh dinamo. Jadi ritmenya itu cepat sekali, dia pengen ini, contoh ini, seperti itu. Terlalu banyak bicara, ini bisa bicara secara jelas atau merancang, seperti itu. Sering menjawab sebelum selesai memberikan pertanyaan, sering bermasalah dalam menunggu giliran, dan sering menginterupsi kegiatan orang lain. Untuk tipe campuran itu gejalanya bisa dilihat pada anak usia sebelum 12 tahun. Terus muncul dalam 2 atau di situasi, misalkan di rumah, di sekolah, atau ada perilaku seperti ini, seperti itu. Ada bukti jelas bahwa gejala mempengaruhi hidup anak sehari-hari. Jadi apa yang dia alami itu mempengaruhi kemajuan dia berkembang seperti itu. Akhirnya kan kalau seperti itu terus makanya harus didampingi oleh dokter atau terapis yang berpengalaman. Dia akan memberikan arahan yang jelas seperti itu. Cara mendeteksi ADHD pada anak bisa dilakukan melalui pemeriksaan fisik, mengamati gejala ADHD pada anak, riwayat kesehatan, dan wawancara dengan mama, papa, serta orang-orang di sekitar anak. Ini bisa dilakukan khusus untuk orang yang memiliki skill khusus, seperti dokter psikolog, terus kemudian dokter yang menangani anak autis, seperti itu. Anak didiagnosa mengalami ADHD apabila anak setidaknya memiliki 6 tanda atau ciri ADHD, seperti sering melakukan gerakan kecil berulang-ulang. Jadi ibu di sini kalau memperhatikan anak kok terlalu terlalu sering ya melakukan kayak gini, planning, misalkan kalau dia dapat hadiah, dia senang kayak gini, terus kalau dia sedih kayak gini. Jadi itu kita nggak bisa bedain dia tuh antara emosinya tuh apa. Dia selalu melakukan gerakan berulang-ulang seperti itu. Anak di bawah 12 tahun ada ya gejala ADHD, masalah gadis kecil lebih dari 1 lingkungan. Oke, sudah. Ini bisa
bisa dilakukan melalui terapi perilaku seperti yang saya lakukan di sekolah. Saya membiasakan anak agar tidak melakukan hal itu seperti terapi planning, terapi merancang, terapi hiperaktif, terapi cerebral palsy, itu yang saya lakukan. Oh ya, di sini saya berbicara bukan sebagai kepala sekolah nih, tapi saya sebagai jadi ibu dinas kesehatan itu memiliki 3 item. Yang pertama rumah sakit. Rumah sakit itu akan diampu oleh dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gatra. Dokter gatra ini di bawah naungan dinas kesehatan, dan alhamdulillah saya sudah memiliki izinnya. Jadi dokter gatra ini meliputi 2 ini, antara dokter umum sama dokter spesialis ini. Jadi apa yang saya lakukan ini berdasarkan ilmu yang telah saya dapat dari yang di sana seperti itu. Jadi nggak sembarangan untuk menerapi anak yang spesial. Terus kemudian bisa melalui terapi obat-obatan atau vitamin. Jadi untuk cerebral palsy itu ada vitaminnya, vitamin untuk otak. Harganya lumayan, satu botol ada yang 500.000, ada yang 300.000. Itu bisa dikonsumsi monggo. Apabila ada rekomendasi dari dokter kan biasanya BPJS dapat keringanan ya, nanti bisa pakai monggo. Cuman kalau yang mahal itu cepat untuk reaksinya, untuk kesembuhan otaknya. Bisa juga distimulasi melalui susu. Susu itu kan mahal, kan harga derukan ya Bu. Untuk susu saya nggak nyebutin merek, tapi yang berkaleng yang warnanya gold, yang warnanya emas itu untuk otak itu cepat seperti itu. Kalau yang susu ngapunten yang harganya di bawah itu lebih banyak kandungan sukrosa. Jadi untuk vitamin, untuk kebutuhan mineral anak itu agak kurang, lebih banyak sukrosa yang lebih banyak gula tambahannya, bedanya. Nanti bisa di searching kalau mau susu, bisa susu yang warnanya kaleng yang putih, harganya lumayan. Itu untuk otak memang bagus. Untuk persiapan barangkali mau punya adik-adik lagi, jadi bisa pakai susu itu ya. Itu untuk obat-obatan. Oke, untuk topik kali ini izin dulu Ibu, nanti akan sangat banyak lanjutan. Oke, dari tadi sharing-sharing yang sudah disampaikan, saya beri solusinya. Kalau ibu merasa capek ya dengan rutinitas sehari-hari seperti itu, apalagi anaknya sulit diatur, mungkin bulldog. Saya kasih saran, sebelum kita memegang anak, sebelum kita beraktivitas ngobrol, main, menemani, kita kasih waktu me time buat diri kita sendiri untuk menghadapi anak yang luar biasa. Kalau kita kasih waktu kita dulu, nggak usah lama-lama, 10 menit, 15 menit, tarik nafas, relax, mungkin bisa selonjoran atau dengerin musik. Kita minta dulu sampai kita udah siap untuk memegang anak. Jadi tidak ada efeknya. Kalau anak susah diatur, emosi ya, emosi pengen nyubit, pengen tabok, pengen apa. Jadi kita dari situasi itu kita dulu biarin anak ngamuk atau barang-barang baru biarin dulu sampai kita merasa kita siap untuk menghindar ini anak seperti itu. Apa misalkan kita jadi masalah nih, kalau anak ngambek nangis pengen jajan dari rutin gitu kan, kita dulu biarin ngambek dulu nangis sepuasnya, biarin dia mengeluarkan emosi seperti itu, nanti baru kita pegang anak tersebut. Itu sih solusi yang bisa kita berikan. Sekarang kita bikin circle ya, bikin kita akan yoga meditasi. Yoga meditasi ini gunanya buat apa? Untuk mengontrol emosi kita yang berlebihan pada saat kita nggak sabar mendidik anak. Oke, siap? Bersedia? Siap ya? Ya, dicoba. Monggo